Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Mungkin dari banyak teman-teman pertanyaan, mungkin dari WA ya. Ini kenapa dombanya di kandang kita kok rame, terus terlalu berisik, terus mungkin perawatannya kok susah. Jadi untuk teman-teman mungkin dari kenyamanan ya, terutama balik lagi ke kandang. Jadi kandang itu mempengaruhi ya. Jadi kandang kita memang kita buat senyaman mungkin untuk domba dan seenak mungkin untuk kita. Jadi artinya untuk kandang itu memang harus dipersiapkan lebih dahulu. Jangan sampai di perjalanan waktu nanti merubah sistem kandang, jadi nanti akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak, terutama di kandang ya. Apakah kandang bagus itu harus kayu semua ataupun seperti apa? Jadi banyak teman-teman menganggap kandang yang bagus itu kandang kayu ya. Jadi menurut saya juga bagus ya, cocok, masuk juga. Tapi dari segi pembiayaan juga cenderung lebih banyak, apalagi di wilayah Nganjuk sini itu kayu agak mahal dibanding kita di wilayah Jember ya, terutama jauh banget harganya. Jadi untuk teman-teman jika mempunyai bambu itu teman-teman bisa tetap membungkakan kandang rapi, bersih dan bagus. Tapi ada satu catatan, yaitu dari segi kandang, dari sistemnya itu harus sesuai dengan kenyamanan domba ataupun kita sendiri. Contoh, kalau kita menggunakan bambu, minimal lantai itu harus menggunakan kayu ya teman-teman. Agar apa? Agar mungkin kestabilan daripada jarak untuk kayunya itu tetap stabil. Dari awal kita membuat dengan jarak 1 jari, itu nanti sampai bertahun-tahun tetap 1 jari. Beda lagi dengan bambu. Kalau bambu mungkin kita sekarang buat dengan keadaan bambu basah, nanti kita pasang agak jaraknya ada jaraknya sejari. Nanti kalau sudah kering nanti lebih dari 1 jari. Akhirnya apa? Akhirnya domba itu kecepit. Apalagi dicempe, yang besar aja bisa kecepit. Nah, kedua, untuk bambu itu kalau lantainya dibuat dari bambu itu biasanya kan dibelah ya, dibuat seperti galar kecil-kecil sekitar 3 atau mungkin 4 cm. Nah, kalau itu dipijak dengan domba yang sudah gemuk, nanti akan menjepit ya. Jadi yang satu ini nanti dipijak dengan kuku yang satu itu akan turun, dan yang ini tetap. Jadi kuku yang satunya biasanya kecantol atau kejepit. Jadi untuk mengantisipasi itu, alangkah lebih baiknya meskipun dengan menggunakan kayu kecil ya, kayu reng ya. Punya kita juga reng tapi ukuran 2x4. Jadi kita pakai reng yang agak besar. Atau mungkin reng-reng yang dijual di bangunan, tempat toko-toko bangunan di 2x3 itu masih masuk dibanding bambu yang dibelah. Artinya daya cakup daripada paku itu masih sangat kuat dibanding daripada bambu. Kalau bambu petung bisa nggak mas? Bisa teman-teman, bambu petung, tapi juga banyak yang yang tidak lurus. Nah, kalau kayu seperti ini kan lurus. Kalau bambu petung itu tetap ada yang nggak lurus. Kita yang sini dibuat 1 jari, yang sana nanti 2 jari atau 3 jari. Jadi agak sulit. Rekomendasinya hanya pakai kayu. Itu menurut saya ya. Mungkin teman-teman bisa praktekkan sendiri ya. Untuk samping, teman-teman bisa menggunakan kayu apa saja. Atau mungkin kalau enggak menggunakan bambu. Kita lihat di kandang kita ya, hasilnya kalau di samping itu sangat sepele, enggak terlalu banyak dibanding kandang kambing. Nah,
kita lihat langsung kandang kita. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi untuk kandang yang lumayan banyak mungkin di lantai ya. Kalau di sekitar samping ini itu sedikit ya. Kalau saya ada bambu di wilayah sini mungkin kita kasih bambu. Kalau tempat palongan pakai bambu bisa tergantung teman-teman ya. Di Jember itu kita menggunakan bambu tapi juga rapi. Jadi agar terlihatnya juga bagus. Kalau yang ini mungkin kita menggunakan kayu reng ya, ukuran 2x4. Jadi bedanya seperti ini teman-teman. Kalau di kayu ini lebih bersih dan tertata rapi ya. Kalau samping seperti ini teman-teman bisa kasih 1 meter ya, mungkin nggak akan keluar kok. Jadi usahakan kandang itu senyaman mungkin. Kalau nyaman seperti ini teman-teman mungkin tidak mendengar suara daripada domba kita. Jadi kalau seperti ini, kalau domba nanti pas ada suara, ada tandanya biasanya itu pakannya habis atau mungkin ada yang lahiran. Jadi seperti itu teman-teman. Atau mungkin ada orang yang datang lewat pintu mana, itu biasanya domba itu akan ramai. Jadi seperti itu. Jadi terutama untuk kandang ya, terutama ini kita bahas kandang dulu aja. Berarti kandang itu memang sangat-sangat mempengaruhi ya. Banyak mungkin dari teman-teman yang menggampangkan kandang akhirnya juga salah dan merubah. Nah, biaya untuk merubah itu sama dengan kita buat kandang lagi. Jadi seperti itu. Untuk tempat minum teman-teman bisa pakai seperti ini. Tapi kita sarankan di samping saja. Karena kalau ini memang kita buat nantinya 2 palongan kanan kiri. Jadi kita buat di bawah. Ini bebannya lebih besar ya. Jadi harus konstruksinya harus memang bagus meskipun dari reng ya, reng kecil seperti ini. Ini kokoh, kuat. Jadi kayu sekecil apapun kalau mungkin ditata dengan rapi, insya Allah juga kuat. Itu mungkin kenyamanan domba ya. Kenapa kok domba itu teriak-teriak terus? Itu dari segi kandang. Kalau dari segi pakan, teman-teman bisa menerapkan pakan silase ataupun fermentasi ya. Jika menggunakan pakan langsung rumput mungkin masih ada teriakan, karena kalau rumput itu kan besar-besar teman-teman ya. Jadi enggak kecil-kecil. Jadi untuk mengenyangkan domba itu butuh waktu lama untuk memproses. Nah, kalau untuk pakan silase kan sudah teman-teman potong. Jadi lebih cepat untuk domba itu kenyang dan gak teriak. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman ya, mungkin video ini bisa menjawab untuk pertanyaan teman-teman kenapa kok dombanya rame. Itu mungkin dari kandang juga, dari pakan juga. Dan dari segi kenyamanan sirkulasi udara itu harus memang benar-benar dilihat. Kalau kita membuat kandang mungkin dari lantai sampai ke atas itu perlu sekitar 2,5 meter atau mungkin lebih bagus ya. Ini 2,5 meter kali tingginya ya, dari lantai kandang itu 225 dan ini 2,5. Jadi agar ini kan sekarang ini nggak jadi musim hujan, ini panas lagi yang luar biasa. Jadi di udara seperti ini, Nganjuk ini biasanya terkenal dengan angin yang besar ya, tapi ini tidak ada angin. Anginnya nggak sebesar yang mungkin biasa di Nganjuk, tapi dengan pola kandang, dengan sistem angin masuknya gampang, ini nggak terlalu panas. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup demikian teman-teman. Mungkin video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin ada pertanyaan di WA atau mungkin pertanyaan dari kemarin yang belum kita buat video. Jadi jika teman-teman nanti ada pertanyaan lagi, silahkan isi kolom komentar. Dan untuk pembahasan ini jika bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe.
Jadi nanti kita akan bahas pembahasan yang lain untuk pertanyaan teman-teman, karena biasanya kalau tidak ada pertanyaan itu apa yang kita bahas itu yang standar-standar saja. Jadi kalau yang seperti ini memang harus kita bahas. Oke, mungkin cukup demikian, kurang lebih saya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.